Welcome to the English Home Learning 6 from the 8th grade students of SMP 147 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope that you are all fine and always in a good condition. So am I. Mrs. Suharmi is fine and always excited to teach you English. Alhamdulillah, we meet again in our 6th home learning. Last week, we have studied about asking for and showing attention, checking someone's understanding, and showing appreciation to others. And now, I would like to explain you the last material of Chapter 1. It is about asking for and giving opinion. Well, please pay attention to the following slides. Asking for and giving opinion. Asking for opinion is an expression that we use to ask someone's opinion, idea, or argument on something. Ini adalah definisi daripada asking for opinion. Asking for opinion adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk meminta pendapat, ide, atau argumen dari seseorang akan sesuatu. Jadi misalnya saya bersama beberapa teman saya pergi ke sebuah mall. Saya akan membeli baju di sana. Lalu saya meminta pendapat kepada teman saya, kira-kira baju yang mana yang pas untuk saya. Apa yang harus saya katakan? Untuk meminta pendapat teman tersebut, ikutilah tayangan berikut ini. Learning objectives. After learning the lesson, you are able to 1. Identify the expressions of asking for and giving opinion. 2. Create conversation telling about asking for and giving opinion. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa nanti setelah mempelajari ungkapan asking for and giving opinion ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan tentang meminta pendapat dan memberikan pendapat. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyusun percakapan yang menceritakan tentang ungkapan meminta pendapat dan memberikan pendapat. Pay attention to the following conversation. Thank you for the novel, Via. I'm finished reading it. You are welcome. What do you think about the novel, Toby? I think it's a good novel. It's about a life struggle of a man lost in a forest. It seems great, so I want to finish reading it soon. Ya, ini adalah percakapan antara Via dengan Toby. Toby baru saja mengembalikan buku yang dipinjam kepada Tia. Terima kasih novelnya, Via. Saya sudah selesai membacanya. Sama-sama, Toby, apa pendapatmu tentang novel ini? Menurut saya, novel ini bagus. Novel ini tentang perjuangan hidup seorang pria yang hilang di sebuah hutan. Kelihatannya bagus. Kalau begitu, saya ingin segera menyelesaikan membacanya. Oke, ini adalah percakapan dalam slide ini. Dikatakan bahwa Toby di sini mengembalikan novel yang baru saja dipinjam dari Via. Kemudian Via bertanya, apa pendapat kamu tentang novel ini, Toby? Ya, ini adalah sebuah ungkapan meminta pendapat dengan menggunakan what do you think. Kemudian Toby menjawab, menurut saya ini adalah novel yang bagus. Kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan memberikan pendapat dengan menggunakan kalimat I think it's a good novel. Oke, ya mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pay attention to the following conversation.
School holiday will come soon. Let's have vacation. Do you have any idea, dear? How about going to Yogyakarta, Susan? That's good idea. What about visiting Malioboro Street? I haven't gone there. It's okay. How will we go there? Do you have opinion, Dad? I think by train is better. We can enjoy our trip there, and we can rent a car there to go around Yogyakarta. Ini adalah dialog sebuah keluarga. Sambil menikmati hidangan, mereka membicarakan tentang rencana liburan mereka. Ayahnya berkata bahwa liburan sekolah akan segera tiba. Ayo kita jalan-jalan. Apakah kamu punya ide, sayang? Kemudian mamanya atau ibunya menjawab, bagaimana jika pergi ke Yogyakarta, Susan? Susan menjawab, itu sebuah ide yang bagus. Bagaimana jika mengunjungi Jalan Malioboro? Saya belum pergi ke sana. Ibunya merespon, it's okay. Oke. Bagaimana kita akan pergi ke sana? Apakah kamu ada pendapat, Ayah? Ayahnya menjawab, menurut saya naik kereta itu lebih baik. Kita dapat menikmati perjalanan ke sana dan kita dapat menyewa sebuah mobil di sana untuk pergi berkeliling Yogyakarta. Ya, ini adalah sebuah dialog yang kompleks, yang lengkap. Ada ungkapan meminta pendapat, memberikan pendapat, sekaligus merespon pendapat seseorang. Mari kita lihat, mana ungkapan meminta pendapat. Yang pertama adalah, do you have any idea? Yang kedua, how about going to Yogyakarta? Yang ketiga, what about visiting Malioboro Street? Yang keempat, do you have opinion, Dad? Ya, yang pertama menggunakan do you have idea, kemudian di sini menggunakan do you have opinion. Idea diganti dengan opinion, artinya sama. Kemudian di sini ada how about going, di sini ada what about visiting. Yang satu menggunakan how, yang satunya lagi menggunakan what, artinya sama, yaitu bagaimana jika. Itu tadi adalah contoh-contoh ungkapan meminta pendapat. Sekarang mana ungkapan memberikan pendapat? Yang pertama tadi ayahnya bertanya kepada istrinya, do you have any idea? Di sini istrinya menjawab, how about going to Yogyakarta? Di sini istrinya mempunyai dua makna. Yang pertama adalah memberikan pendapat kepada suami. Ya, memberikan pendapat yaitu bagaimana jika liburannya pergi ke Yogyakarta. Tapi sekaligus di sini ibu meminta pendapat kepada putrinya dengan mengatakan, how about going to Yogyakarta, Susan? Ya, jadi yang pertama adalah memberikan pendapat kepada suami, yang kedua meminta pendapat putrinya. Oke, ini adalah ungkapan memberikan pendapat yang pertama. Yang kedua adalah dengan I think by train is better, dengan menggunakan kata I think. Kemudian ada ungkapan apa lagi, yaitu ungkapan merespon pendapat seseorang. Apakah itu? Yaitu that's good idea dan it's okay. Ya. Let us go to the next example. Pay attention to the following conversation. Faisal, what is your opinion of eating during having lesson? As far as I know, it's not good, Mom. Why? It is not only impolite, but also makes you less focused on studying. Ini adalah sebuah percakapan di sebuah ruangan kelas. Di sini ada seorang siswa yang sedang makan sambil menyimak penjelasan dari gurunya. Kemudian mengetahui hal ini, gurunya meminta pendapat kepada salah satu siswanya dengan mengatakan, Faisal,
Apa pendapat kamu tentang makan sambil belajar? Faisal menjawab, sejauh yang saya tahu, hal ini tidaklah baik, Bu. Lalu siswa yang sedang makan tadi bertanya, mengapa? Faisal menjawab, ini tidak hanya tidak sopan, tetapi juga membuat kamu kurang fokus dalam belajar. Ya, ada ungkapan meminta pendapat, what is your opinion? Ada ungkapan memberikan pendapat, as far as I know. Ya, kemudian ini masih memberikan pendapat. Ini asking for opinion, ini giving opinion. Well, let us go to the next. Some expressions of asking for opinion. 1. What do you think about? Or what do you think of? Next. What is your opinion about? Or what is your opinion of? Next. What is your idea about? Atau bisa juga, what is your idea of? Next. Can you give me your opinion? Next. Can you give me your idea? Do you have any opinion? Do you have any idea? Do you think? What about? How if? Ya, ini adalah beberapa contoh ungkapan meminta pendapat. Tentunya masih ada yang lainnya lagi. Ya, nanti kalian bisa browsing lagi apa saja ungkapan meminta pendapat selain yang tertera dalam tayangan ini. Yang pertama adalah apa pendapat kamu tentang? Nah, tentang ini bisa menggunakan about, bisa menggunakan of. Lalu yang kedua, apa pendapat kamu tentang? Sama ya. Kemudian ya, opinion itu artinya pendapat. Yang ketiga, apa ide kamu tentang? Jadi opinion bisa diganti dengan about, bisa diganti dengan view. Oke, next. Bisakah kamu memberi saya pendapat? Atau bisakah kamu memberikan pendapatmu? Kemudian, bisakah kamu memberikan ide kamu? Kemudian, apakah kamu punya pendapat? Apakah kamu punya ide? Nah, di sini antara opinion dan idea ini bisa saling digantikan. Kemudian, apakah menurut kamu titik-titik? Misalnya, do you think English is difficult? Apakah menurutmu bahasa Inggris itu sulit? Kemudian yang selanjutnya adalah what about? What about tadi sudah digunakan contohnya dalam percakapan. Kemudian how if sama dengan how about. Sudah digunakan dalam percakapan tadi how if-nya. Ya, ini adalah beberapa ungkapan meminta pendapat. Now let us go to the next slide. Here are some expressions of giving opinion. I think. In my opinion. In my view. From my point of view. According to me. As far as I know. Ini adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan jika kita ingin memberikan pendapat. Yang pertama dengan menggunakan kata menurut saya. Menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya. Jadi sama ya. Menurut pandangan saya. Ini bisa menurut pandangan saya, bisa menurut pendapat saya, sama saja. Menurut saya. Sejauh yang saya tahu. Jadi di sini ada I think, in my opinion, in my view, from my point of view, according to me. Ini artinya adalah sama, yaitu menurut pendapat saya. Kemudian as far as I know artinya adalah sejauh yang saya tahu. Misalnya, ya,
ada seseorang bertanya, "What do you think of Jakarta City?" And then his friend answer, "As far as I know, Jakarta is a crowded city." Jadi ada seseorang bertanya, "Bagaimana pendapat kamu tentang kota Jakarta?" Kemudian orang yang ditanya menjawab dengan mengatakan, "As far as I know, Jakarta is a crowded city." Sejauh yang saya tahu, Jakarta adalah kota yang padat. Well, ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat. Let us go to the next slide. Here is how to respond someone's opinion. If there is someone giving his or her opinion, we can respond her or him by saying, "I see." "That's great," atau cukup great. "That's good idea," atau cukup good idea. "I think so." "I know what you mean." Jadi ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk merespon seseorang yang baru saja menyampaikan pendapatnya. Kita bisa mengatakan, "I see." "Oh, saya tahu." "That's great." Luar biasa. Ya, great di sini bisa diganti dengan nice, interesting, fantastic, dan lain-lain. Kemudian, "That's good idea." Itu ide yang bagus. Bisa saja dengan jawaban singkat, yaitu good idea. Kemudian ada juga "I think so." Saya pun berpikir demikian. Ya, saya juga berpendapat demikian. Saya pun juga berpikir demikian. Ini kira-kira arti daripada I think so. Yang terakhir adalah saya tahu apa yang kamu maksud. Oke, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberikan respon kepada seseorang yang baru saja menyampaikan pendapatnya. Ya, here is the example of conversation telling about asking for opinion and giving opinion. Let us see together. Teacher, welcome to your new class. Students, thanks, Mom. Teacher, Aldo, what do you think about the class? Aldo, I think it's a nice class, Mom. Teacher, what about you, Siti? Siti, I have the same opinion as Aldo's, Mom, but I think we need to redecorate it. Soon the class will look more beautiful. Rido, how if we put some pictures of Indonesian heroes on the wall, Mom? Teacher, well, that's a good idea. Let's do it next Friday after school. Students, all right, Mom. Ya, mari kita lihat terjemahannya. Guru berkata, "Selamat datang di kelas baru kalian." "Terima kasih, Mam." "Aldo, apa pendapat kamu tentang ruang kelas ini?" "Menurut saya, ini adalah ruang kelas yang sangat bagus, Bu." "Bagaimana dengan kamu, Siti?" "Saya mempunyai pendapat yang sama dengan pendapatnya Aldo, Mam. Tetapi menurut saya kita perlu mendekor kembali kelas ini sehingga kelas kita akan terlihat lebih indah." Bagaimana jika kita meletakkan beberapa gambar tentang pahlawan-pahlawan Indonesia di dinding, Bu? Baiklah, itu adalah ide yang bagus. Mari kita melakukannya minggu depan setelah selesai belajar. Baiklah, Mam. Ya. Di sini mana ungkapan meminta pendapat, yaitu what do you think. Kemudian I think memberikan pendapat. What about you, Siti? Meminta pendapat. Kemudian I have the same opinion as Aldous, Mom. Ini sedang mengemukakan pendapat sekaligus memberikan pendapat lagi. I think. Ya. Kemudian ini how if we put some pictures. Ini adalah ungkapan meminta pendapat. Kemudian ini respon daripada gurunya. Itu ide yang
Bagus. Oke. Lalu setelah mereka selesai membicarakan tentang ruangan kelas baru mereka, apa yang kira-kira akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, tentunya mereka akan mendiskusikan gambar pahlawan siapa saja yang akan kita pasang. Bagaimana cara mendapatkannya? Seperti itu. Oke. Now let us go to the last slide. Closing. In this occasion, I give you a quiz. It is in a form of crossword puzzle. And here are the questions. Yeah, let us see the questions. Questions across. Yeah, question for across column. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. For number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Question for number 1 is, it is an expression of responding someone's opinion. Dan seterusnya, ya. Nomor 3, apa isi titik-titik di sini? Nomor 4, it is an expression of responding someone's opinion. Again, ya. Kemudian nomor 5, apa isi titik-titik di sini? Nomor 6, apa isi titik-titik di sini? Ini untuk pertanyaan yang mendatar. Now let us see the questions for down column. Mari kita lihat pertanyaan untuk kolom yang menurun. Ya. Number 1, number 2, number 3, number 4. Ya, this is column number 1, column number 2, column number 3, and column number 4. Ya, yang pertanyaan kedua adalah apa isi titik-titik di sini. Kemudian yang keempat, isi titik-titik di sini apa? Oke, selamat mengerjakan kuis dari Miss. Jika sudah ketemu semua jawabannya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Miss akan memilih 2 jawaban benar tercepat. Oke, that's enough. Yeah, I think that's enough for our lesson today. Thank you for your attention. Don't forget to forgive me for my mistake. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.